Beralih ke informasi lain, Saudara, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk polisi kehutanan guna mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Sebab sepanjang Agustus 2023, dampak fenomena El Nino sudah mulai tampak, yakni intensitas curah hujan yang berkurang. Dampak dari cuaca ekstrim menyebabkan fenomena El Nino sepanjang bulan Agustus 2023 yang memicu terjadinya kondisi kekeringan atau kemarau yang cukup ekstrim. Hal ini bisa menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan berakibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang memang rawan terjadi karhutla. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk polisi kehutanan dalam menjaga dan menyelenggarakan perlindungan hutan, baik konservasi, sumber daya hayati, dan juga ekosistem hutan. Selain menjaga dan melindungi hutan, polisi kehutanan juga dilatih untuk mengantisipasi karhutla dan memadamkan api saat karhutla terjadi. Dari data BMKG Samsepinggan Balikpapan pada 6 Agustus 2023, terdeteksi 156 titik panas yang tersebar di 7 kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Pasir 3 titik, Penajam Pasir Utara 1 titik, Kutai Barat 4 titik, Kutai Timur 35 titik, Kutai Kartanegara 12 titik, Berau 61 titik, dan Mahakam Ulu 40 titik. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim telah membentuk kepolisian hutan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dalam mengantisipasi terjadinya karhutla di Kaltim, saat ini kami telah terhubung bersama Kepala UPT DKPHP Telake Dinas Kehutanan Kaltim, Bapak Sahar Al-Haq. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Apa kabar, Pak? Baik. Oke, baik, Pak. Sebelum membahas lebih lanjut, Pak, mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kaltim, bisa dijelaskan penyebab karhutla yang terjadi di Kalimantan Timur ini, Pak? Jadi kalau kebakaran hutan terutama di Indonesia, umumnya itu rata-rata adalah akibat perbuatan manusia. Jadi boleh diperkirakan sekitar 99% itu adalah perbuatan manusia. Kalau di luar, ketika petir terjadi, itu akan terjadi kilatan api. Sementara kalau di Indonesia, begitu kilatan terjadi petir, maka akan dibarengi dengan hujan. Biasanya seperti itu. Baik, saat ini berapa jumlah titik panas yang berpotensi menyebabkan karhutla di wilayah Kalimantan Timur? Setiap harinya berganti-ganti jumlahnya. Tapi untuk paling banyak titik api itu di bulan Agustus ini, karena Agustus ini adalah puncak dari kemarau yang terjadi di Indonesia dan di Kaltim. Baik, antisipasi apa yang dilakukan dari Dinas Kehutanan Kaltim dalam mencegah dan mengantisipasi karhutla yang terjadi ini? Kalau Dinas Kehutanan itu adalah ada agenda memang, karena Dinas Kehutanan itu adalah mempunyai tupoksi terkait dengan perlindungan dan pengaman hutan. Maka berbagai dilakukan baik sumber daya manusia, peralatan maupun kesigapan serta garis komando itu akan dilatih dan dilakukan sebagaimana mestinya. Begitu pula sehingga ketika akan terjadi kebakaran di Agustus ini, maka kita akan mengadakan geladi. Geladi adalah geladi bersih, seperti kalau kita acara itu geladi bersih begitu. Jadi geladi posko ini adalah geladi bersih menghadapi kebakaran hutan lahan. Sehingga saat terjadi kebakaran kita tidak lagi gerasa-gerusu, tidak lagi was-was, tidak lagi panik, tapi kita sudah tahu cara mengatasinya dengan benar dan tepat. Baik, mengenai polisi kehutanan Pak Sahar yang telah dibentuk Dinas Kehutanan Kaltim ini, berapa jumlah petugas polisi kehutanan di wilayah Kaltim? Polisi kehutanan itu sebenarnya memang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan biasanya mereka ambil komando. Nah, komando itu dia menggerakkan namanya brigade-brigade yang tersebar di KPH-KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, di Kaltim sendiri ada 20 UPTD yang membawahi wilayah-wilayah hutan di Kalimantan Timur. Dan setiap UPTD itu membentuk MPA, Masyarakat Peduli Api, yang tersebar di desa-desa. Sehingga garis komandonya sangat jelas. Di desa-desa dibentuk, kemudian hierarkinya lari ke UPTD dan kemudian ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memantau secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan. Apakah dari desa-desa 10 kabupaten kota, Pak?
terdapat kepolisian kehutanan ini? Setiap KPH itu mempunyai polisi kehutanan, dan polisi kehutanan itu biasanya mengomandoi brigade-brigade. Jadi setiap KPH biasanya 2 brigade. Jadi kalau 20 KPH maka 40 brigade. Di bawah brigade itu membentuk MPA setiap desa. Jadi kalau desanya 10 berarti 10 masyarakat peduli api. Jadi kalau dikalikan 20 kali setiap desa, anggap 10 saja sudah 400. Baik, apakah jumlah polisi kehutanan di Kaltim ini telah mencukupi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ini, Pak? Kalau melihat cukup berdasarkan analisa jabatan, maka beban kerja memang masih kurang. Tapi apa daya, polisi kehutanan itu harus berani survival. Walaupun sedikit jumlahnya, dia harus berani melakukan hal-hal dan untuk mengamankan kebakaran hutan dan lahan. Baik. Apakah dari polisi kehutanan ini juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Pak? Pengenalan kepada masyarakat seperti itu? Ya, mulai dari awal tahun sudah ada pengenalan, ada sosialisasi, ada kampanye, ada pengenalan alat, cara memadamkan dan sebagainya, sampai kepada tahap pasca kebakaran hutan lahan untuk merekomendasikan apa yang harus dilakukan setelah kebakaran tersebut. Baik, sejak kapan Pak polisi kehutanan ini dibentuk di wilayah Kaltim sendiri? Kalau polisi kehutanan dari pusat maupun sampai ke daerah itu mulai adanya dinas kehutanan maupun Kementerian Kehutanan. Kemudian di dalamnya ada brigade. Brigade itu memang wajib dibentuk oleh pemangku dinas apapun UP pusat, itu harus ada. Memang diatur di aturan, Mbak. Baik, kalau dari Bapak Sahar sendiri melihat karhutla terjadi di Kalimantan Timur ini, penyebab pastinya itu mengenai apa, Pak? Apakah karena penambangan secara ilegal atau seperti apa, Pak? Kalau secara keseluruhan, kalau ilegal sih tidak sebenarnya. Jadi lebih banyak ke perbuatan manusia. Misalnya membuka lahan, dia bakar sedikit kemudian ditinggal. Dia tidak perhatikan bahwa saat itu adalah siaga 2 atau siaga 3 sehingga mereka begitu bakar tinggal. Sementara siaga 2 itu mengindikasikan bahwa lahan-lahan maupun bahan bakar itu misalnya kayu, daun-daunan, alang-alang dan sebagainya itu sangat mudah terbakar. Seharusnya mereka harus memantau, makanya tadi di desa-desa dibentuk MPA. Maka MPA itulah yang mengawasi mereka untuk membakar lahan seandainya akan membakar lahan. Baik. Apa imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam mencegah dan mengantisipasi karhutla di wilayah Kaltim ini menurut Bapak Sahar? Yang jelas pembakaran hutan itu harus didasarkan kepada kearifan lokal. Pembakaran lahan maksudnya dengan kearifan lokal. Jadi jangan sesuka-sukanya. Jangan sampai membuka lahan berlebihan. Terus jangan sampai membuka lahan yang tidak berdasarkan kearifan lokal. Karena kearifan lokal berbeda di sini dengan di daerah lain berbeda. Baik, terima kasih Pak Sahar atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Sama-sama, Mbak. Ya. Informasi